Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dini Laraswati Lilwalidain, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Cibuana Tunggadewi angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai salah satu teori komunikasi, yaitu teori budaya organisasi. Organisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Di dalam organisasi pula, tidak dapat terlepas dari ikatan budaya yang ada di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Ikatan budaya yang ada di dalam suatu organisasi dapat tercipta atau dibentuk oleh orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Pemikiran teori budaya organisasi ini pada awalnya bersumber dari Michael Pachanowski dan Nick O'Donnell Trujillo yang merasa bahwa organisasi dapat dipahami paling baik yaitu dengan menggunakan lensa budaya. Sebuah ide yang awalnya dikemukakan oleh seorang antropolog bernama Clifford Geertz. Dalam teori ini, budaya yang dimaksud bukanlah membahas tentang sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Melainkan, menurut Pachanowski dan Trujillo, budaya yang dimaksud adalah suatu cara hidup di dalam organisasi. Terdapat definisi mengenai teori budaya organisasi menurut para ahli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Stephen P. Robbins. Dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi, Robbins mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna yang dipegang dan dilakukan oleh anggota-anggota organisasi yang membuat perbedaan antara organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Selanjutnya definisi dari Andrew Brown. Brown mendefinisikan budaya organisasi sebagai bentuk kepercayaan, nilai, dan cara yang dapat dipelajari untuk hidup dalam organisasi. Menurutnya, budaya organisasi bertujuan untuk diwujudkan oleh anggota organisasi dan terus dikembangkan sepanjang sejarah suatu organisasi. Dan definisi ketiga yaitu dari Edgar A. Sein. Dalam tulisannya yang berjudul Budaya Organisasi dan Kepemimpinan, Sein mendefinisikan budaya organisasi sebagai bentuk asumsi-asumsi yang mendasar di mana suatu kelompok menciptakan, menemukan, atau berkembang dalam proses belajar untuk mengatasi kesulitan-kesulitan organisasi yang bersumber dari internal maupun eksternal. Sein membagi budaya organisasi ke dalam beberapa level atau tingkatan, yaitu yang pertama adalah asumsi dasar. Tingkatan ini mengenai hubungan manusia dengan apa yang ada di lingkungannya, seperti pada alam, tumbuhan, binatang, dan sesama manusia. Contohnya, komunitas pencinta alam melakukan kegiatan reboisasi di lahan gundul, yang menunjukkan budaya mereka sebagai organisasi yang cinta pada alam. Yang kedua, asumsi nilai. Asumsi nilai merupakan tingkatan yang berhubungan dengan tingkah laku. Contohnya, ketika seseorang menyapa rekan kerjanya saat bertemu, maka orang itu akan dianggap atau dinilai sebagai orang yang ramah. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi artifak. Asumsi artifak yaitu sesuatu yang dapat dilihat namun sulit untuk ditiru. Contohnya adalah logo. Logo dari sebuah organisasi memiliki makna khusus mengenai organisasi tersebut. Oleh sebab itu, logo tersebut tidak dapat ditiru dan digunakan oleh organisasi lain. Pendapat teori budaya organisasi. Clifford Geertz mengemukakan teori metafora jaring laba-laba yang diadopsi dari interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik membahas tentang penggunaan simbol-simbol untuk mengartikan suatu hal. Dalam hal ini, Geertz menjadikan jaring laba-laba sebagai simbol yang memiliki suatu makna. Geertz menyatakan bahwa orang-orang adalah hewan yang bergantung dalam jaring kepentingan. Pachanowski dan Trujillo pun ikut menambahkan pernyataan mengenai metafora tersebut. Mereka mengatakan bahwa jaring ini tidak hanya ada, melainkan sedang dipintal. Geertz menggunakan laba-laba sebagai metafora bukan tanpa tujuan. Ia meyakini pemikirannya bahwa setiap budaya berbeda dan unik, dan itu adalah hal yang patut dihargai. Sebagaimana jaring laba-laba memiliki desain yang berbeda satu sama lain. Berikut merupakan gambaran singkat mengenai metafora jaring laba-laba. Yang pertama, para anggota organisasi diartikan sebagai hewan, yaitu laba-laba yang tergantung dalam jaring kepentingan. Contohnya, Universitas Cibuana Tunggadewi mengadakan program beasiswa bebas SPP,
sehingga para mahasiswa yang menerima bantuan tersebut mendapatkan potongan SPP hingga 100%. Namun di samping itu, Unitri juga memiliki kepentingan. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas belajar mahasiswanya. Oleh karena itu, para penerima beasiswa harus menerima aturan dan konsekuensinya, yaitu harus memenuhi IPK minimal 3.00 untuk melakukan perpanjangan beasiswa. Sehingga dengan begitu, para penerima beasiswa itu telah masuk ke dalam jaring kepentingan universitas. Selanjutnya, para anggota organisasi meminta sendiri jaringnya dengan segala perilaku mereka di dalam organisasi, sebagaimana laba-laba yang membangun sendiri sarangnya. Hal tersebut menyebabkan jaring yang dipintal oleh masing-masing anggota organisasi menghasilkan jaring yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik pembuatnya. Sebagaimana setiap jaring yang dibuat oleh laba-laba memiliki bentuk yang tidak sama. Misalnya, saya merupakan salah satu mahasiswa ilmu komunikasi, yang artinya saya ini menjadi salah satu anggota yang seolah-olah memintal jaring seperti pada poin 2 tadi. Sehingga, mulai dari penampilan, sikap, dan tingkah laku saya ketika terlihat oleh dosen fakultas lain atau mahasiswa fakultas lain, bahkan hingga orang dari luar kampus sendiri, mereka akan merepresentasikan saya adalah bagian dari budaya organisasi di Prodi Ilmu Komunikasi Unitri. Asumsi teori budaya organisasi. Sebuah teori tidak terlepas dari asumsi-asumsi. Begitu pula dengan teori budaya organisasi ini. Berikut beberapa asumsi dalam teori organisasi. Yang pertama, anggota menciptakan dan memelihara rasa bersama realitas organisasi yang menjadi patokan dan prinsip nilai dari suatu budaya. Contohnya, salah satu visi Unitri adalah menjadi universitas kerakyatan, yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal diskriminasi dan berwawasan kebangsaan. Hal tersebut dapat direalisasikan oleh para anggotanya. Seperti yang dapat kita lihat, mahasiswa Unitri berasal dari beragam latar belakang, namun rasa solidaritasnya dan toleransinya sangat tinggi, sehingga tidak terjadinya diskriminasi, seperti pada visi Unitri tadi. Asumsi yang kedua yaitu, penggunaan dan interpretasi simbol berperan penting dalam merepresentasikan makna dari budaya suatu organisasi. Berikut tabel yang menjelaskan contoh simbol-simbol dalam teori budaya organisasi. Simbol dalam teori budaya organisasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu simbol fisik, simbol perilaku, dan simbol verbal. Contoh dari simbol fisik yaitu seni, desain, atau logo, bangunan atau dekorasi, pakaian atau penampilan, dan benda material. Kemudian simbol perilaku, contohnya adalah upacara ritual, tradisi atau kebiasaan, penghargaan atau hukuman. Dan simbol verbal, contohnya adalah anekdot atau lelucon, jargon atau nama-nama sebutan, penjelasan, kisah, mitos, atau sejarah. Dan asumsi yang ketiga adalah berbagai organisasi memiliki budaya yang berbeda. Misalnya, organisasi A dan B merupakan organisasi yang bergerak di bidang yang sama, namun keduanya memiliki budaya masing-masing. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh anggota organisasi yang merupakan manusia yang memiliki latar belakang yang beragam. Performa komunikatif dalam budaya organisasi. Performa komunikatif merupakan metafora yang menggambarkan proses simbolik, pemahaman, dan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Berikut bentuk dari performa diantaranya. Yang pertama, performa ritual, yaitu performa komunikasi yang terjadi secara teratur dan berulang. Performa ritual terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya yang pertama, ritual personal. Ritual personal yaitu rutinitas yang dilakukan setiap hari di tempat kerja yang bersifat personal atau pribadi. Contohnya, seseorang selalu memulai pekerjaannya dengan berdoa. Kemudian, ritual tugas. Ritual tugas merupakan rutinitas yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu saja di tempat kerja. Contohnya, seseorang karyawan yang bekerja sebagai kasir, maka orang itu setiap hari harus menerima dan mencatat semua pembayaran. Kemudian, ritual sosial. Ritual sosial merupakan rutinitas yang berupa interaksi dengan orang lain di tempat kerja. Contohnya, makan siang bersama rekan kerja di kantin yang dilakukan setiap hari secara rutin. Dan yang terakhir adalah ritual organisasi. Rutinitas yang berkaitan dengan organisasi secara menyeluruh.
Contohnya, rapat divisi, rapat keuangan, dan laporan bulanan hingga tahunan perusahaan. Performa yang kedua yaitu performa hasrat. Performa hasrat merupakan kisah-kisah yang seringkali diceritakan oleh para anggota organisasi. Contohnya, seorang karyawan yang selalu menceritakan tentang rekan kerjanya kepada rekan kerja lainnya secara terus-menerus bahkan selama bertahun-tahun. Kemudian performa yang ketiga yaitu performa sosial. Performa sosial merupakan perpanjangan sikap sopan santun yang dapat mendorong kerjasama antar anggota organisasi. Performa sosial ini memiliki kemiripan dengan ritual sosial. Namun yang dapat membedakannya adalah ritual sosial merupakan rutinitas berulang secara pasti, sedangkan performa sosial tidak dijadikan rutinitas tetap. Contohnya, memberi semangat pada rekan kerja yang mendapat pekerjaan tambahan atau lembur. Hal ini dapat dimasukkan ke dalam performa sosial karena rekan kerjanya itu mendapat pekerjaan tambahan hanya sesekali saja dan tidak menjadi rutinitas yang dilakukan dalam waktu yang pasti seperti seminggu sekali atau sebulan sekali. Performa yang keempat yaitu performa politis. Performa politis yaitu perilaku organisasi yang menunjukkan kekuasaan atau kontrol. Ketika anggota organisasi berada dalam performa ini, ada kecenderungan tindakan untuk memengaruhi. Namun, perlu dipahami bahwa sifat ini tidak seterusnya bersifat buruk. Contohnya, ketika para mahasiswa mengkomunikasikan kepada ketua prodi terkait dengan keinginan mereka untuk melakukan perubahan mekanisme kuliah daring. Dan performa yang terakhir yaitu performa enkulturasi. Performa ini merujuk pada bagaimana anggota organisasi dalam mendapatkan pengetahuan dan keahlian agar dapat berkontribusi dengan baik. Contohnya, saat kita menjadi anggota baru di suatu perusahaan, kita akan mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya dari cerita dan nasihat dari pegawai senior lainnya. Oke, baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori budaya organisasi. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Fatul Qorib, Esikom Emikom, selaku dosen pengampu mata kuliah teori komunikasi yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini. Terima kasih pula pada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.